Pemirsa, di bulan Ramadan berkumpul bersama alim ulama untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat hendaknya dilakukan saat oleh umat muslim. Ya, di pagi hari ini rekan kami Danita Riyadini yang berada di Yogyakarta berkesempatan untuk bisa bersama-sama dengan seorang tokoh pemuka agama Islam, Miftah Maulana Habibur Rahman, atau yang akrab disapa Gus Miftah. Segera kita bergabung dengan Danita. Assalamualaikum Danita, bagaimana suasana di sana saat ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Umi Fitri, Rendra dan juga pemirsa, pada pagi hari ini betul sekali saya berkesempatan ke salah satu pondok pesantren di Yogyakarta. Dan pondok pesantrennya memang salah satu pondok pesantren yang cukup terkenal di pemirsa, pondok pesantren Ora Aji. Dan di belakang saya nih para santri juga sudah siap untuk mengikuti sahur bersama di halaman pondok pesantren. Dan saya akan langsung nih berbincang-bincang dengan pengasuhnya dan nanti juga akan berbincang-bincang. Permisi ya, Assalamualaikum. Berbincang-bincang mengenai kegiatan selama bulan Ramadan ini di Pondok Pesantren Ora Aji. Ada Gus Miftah nih, pemuka agama atau tokoh dan ulama di Yogyakarta yang juga kita kenal dengan pemuka agama yang nyentrik, dengan gayanya yang nyentrik nih pemirsa. Assalamualaikum, selamat pagi Gus Miftah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Miftah, apa kabar nih di hari insya Allah ketiga nih Pak Gus Miftah nih? Puasa. Alhamdulillah kita mulai puasa tahun ini dengan sakit gigi. Sakit gigi. Seperti apa nih Gus di hari ketiga ini untuk kegiatan Ramadan, ceramahnya, dan juga untuk khususnya di Ponpes pada malam hari ini juga sudah siap nih untuk mengikuti sahur bersama nih Gus. Ini saya kan sengaja 2 hari ini di rumah. Di rumah karena hari ini sudah berangkat ke Bandung, ke Jakarta. Dan alhamdulillah acara TV saya itu yang tapping semuanya sudah selesai sebelum Ramadan. Ada 30 episode sahur, ada 60 episode untuk 2 TV Kultum. Jadi total 90 episode sudah selesai. Baik. Nah sekarang tinggal yang off air saja. Off air. Nah kebetulan nih pada pagi hari ini bersama pemirsa TV One. Kalau pagi hari ini yang ingin disampaikan tema puasa, tema agama apa nih Gus? Khususnya pada awal-awal bulan Ramadan ini biar kita semakin semangat menjalankan ibadah puasa nih. Saya selalu tekankan muhasabah awal Ramadan. Karena jangan sampai kemudian Ramadan berakhir ternyata tidak ada peningkatan sama sekali. Sehingga saya selalu mengatakan husnul tadbir nisful ma'isah. Bagus perencanaan itu separuh dari kehidupan. Ya artinya kalau Ramadan ini betul-betul mau kita tingkatkan kualitasnya, harus kita rencanakan dari awal Ramadan. Jangan sampai Ramadan sudah berakhir, kita nggak dapat apa-apa. Maka saya selalu bilang bahwa apa perbedaan antara uang dan waktu. Banyak orang, semua orang tahu berapa sisa uang yang dia miliki, tetapi tidak semua orang tahu berapa sisa waktu yang dimiliki. Tapi lucunya banyak orang yang menangis kehilangan uang, tapi tidak pernah menangis kehilangan waktu. Nah makanya ini peringatan di awal Ramadan ini jangan sampai kita kemudian menyia-nyiakan waktu. Karena begitu berharganya waktu itu, sampai kemudian pesan Allah, wal tangdur nafsu ma qaddamat lighad. Hendaklah seseorang itu memperhatikan apa yang menjadi bekal dia keesokan harinya. Itu selalu saya tekankan di awal Ramadan. Oke. Banyak orang yang tidak sadar akan sisa waktunya begitu Gus ya. Tapi kita tahu sisa uang kita atau sisa harta kita. Nah, di awal bulan suci Ramadan ini selain kita mempersiapkan juga di awal apa itu waktu yang harus dipersiapkan, diisi-isi dengan apa saja nih kalau dari Gus Miftah nih tips-tipsnya nih? Bagaimana Ramadan ini lebih berkualitas. Jadi kan kalau kita baca secara umum itu derajat orang puasa itu kan ada 3. Puasanya orang awam, kemudian puasanya orang istimewa, dan di atas itu puasanya orang khusus. Kalau puasanya orang awam kayak kita itu selalu saja hanya memperhatikan apa yang membatalkan puasa. Sementara kalau puasanya orang istimewa itu adalah sudah menjaga perilakunya dari perbuatan dosa. Sementara orang yang akhosul akhos itu atau khawasul khawas itu adalah
orang yang sudah tidak hanya memperhatikan apa yang membatalkan puasa atau membatalkan pahala puasa, menjaga diri sendiri dari perbuatan dosa, tetapi sudah sama sekali tidak terfikir. Memang kan kita orang awam itu kan nanti sore kita buka puasa apa sudah dipikir dari siang harinya. Nah, orang-orang yang khawasul khawas itu sama sekali sudah tidak pernah berpikir soal itu semuanya. Nah, artinya apa? Ada peningkatan kualitas yang kita targetkan di bulan puasa ini. Termasuk meningkatkan derajat dari awam menjadi istimewa lah minimal. Nah, kita berdoa mudah-mudahan menjadi yang istimewa. Oke, amin. Kalau khususnya kita sebagai orang awam yang ingin menjadi istimewa itu langkahnya apa nih yang paling istimewa nih Gus nih kalau kita pengen tidak hanya supaya tidak batal puasa saja terus nanti sore mau buka sama apa nih kayak gitu. Apa nih Gus supaya kita juga bisa. Disitulah pentingnya orang terus upgrade soal pengetahuan agama. Maka kalau dikatakan kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban. Jadilah orang yang alim, atau orang yang berusaha untuk alim, atau orang yang mendengarkan orang alim, atau orang yang mencintai orang alim. Walatakun khomisan, jangan jadi yang kelima. Yang kelima itu sudah tidak alim, sudah tidak mau berusaha untuk alim, artinya tidak mau belajar, tidak mau mendengarkan orang alim, tidak mencintai orang alim, tapi malah membenci orang alim. Nah, Ramadan ini harus kita tingkatkan kualitasnya itu dari sisi ilmu pengetahuannya seumpamanya. Sehingga kalau orang itu alim, itu kan lebih berhati-hati. Nah, orang itu kan sembrono karena dia tidak tahu ilmunya, alias tidak alim. Maka salah satu hal yang perlu kita tingkatkan di Ramadan ini adalah pengetahuan kita tentang puasa dan Ramadan itu sendiri. Oke, puasa. Sehingga kita tidak menjadi orang yang disabdakan Nabi, kaming so'imin laisa lahu min syami ilal ju' wal atos. Seberapa banyak orang yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasa kecuali lapar dan dahaga. Betul, betul sekali Gus. Kita kalau puasa lapar aja, haus aja, serasa tidak ada manfaatnya atau tidak ada isinya di hati gitu ya Gus ya. Kalau soal baca Al-Quran itu tipsnya gimana nih Gus supaya bisa lebih cinta lagi khususnya di bulan yang penuh berkah ini nih. Ada hadis yang bunyinya al-jannatu mustaqun li arba'in. Surga itu merindukan 4 golongan. Kalau kita merindukan surga itu pasti. Tapi bagaimana kita menjadi sosok dan pribadi yang dirindukan oleh surga. Yang pertama apa? Talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Pembaca Al-Quran itu orang yang sangat dirindukan oleh surga. Maka dikatakan man arada ayatakallama ma'allah falyaqra'il Quran. Barang siapa menghendaki bercakap-cakap dengan Allah, maka hendaklah dia membaca Al-Quran. Artinya kalau dia membaca Al-Quran berarti dia sedang bercakap-cakap dengan Allah. Makanya kenapa sangat dirindukan oleh surga. Nah, supaya ada kecintaan itu memang perlu dibiasakan. Bagaimana kemudian membaca Al-Quran itu menjadi habit. Menjadi kebiasaan. Karena keutamaan orang yang membaca Quran itu sendiri. Sehingga kalau kita sering itu tombo ati kulimo perkarane kan salah satunya apa? Maca Quran angen-angen sakmanane, membaca Al-Quran dengan memahami maknanya. Sehingga Ramadan ini kemudian menjadi bulan tarbiyah. Artinya tarbiyah itu latihan. Supaya di luar Ramadan kita juga mempunyai habit yang sama seperti di bulan Ramadan ini. Makanya diiming-imingi orang yang membaca Al-Quran itu berarti dia termasuk orang yang dirindukan oleh surga. Oke, baik. Gaya ceramah Gus Miftah yang juga nyentrik nih, dikenal nyentrik dengan penampilan yang juga berbeda, dengan kacamata hitamnya, dan juga ada jokes di dalamnya. Itu gimana nih Gus cara biar masyarakat tidak jenuh atau seperti apa? Saya kemarin baru menyelesaikan kuliah, kemudian tulisan ilmiah saya berjudul Metodologi Belajar Al-Mizah Al-Miftahiyah. Jadi fun learning ala Gus Miftah. Al-Mizah Al-Miftahiyah. Kenapa harus dibuat fun learning? Imam Abu Hasan As-Sadili yang punya Thariqat Sadiliyah itu beliau pernah mengatakan, barang siapa mempunyai guru, kok gurunya tidak bisa membuat tertawa, tinggalkan saja. Orang itu kan nonton ngaji atau menghadiri pengajian atau majelis itu kan dengan berbagai problem. Coba anak-anak ini kan problemnya masing-masing. Ini THR masih jauh saja sudah mikir THR-nya besok bagaimana. Problemnya itu macam-macam. Belum lagi yang problem rumah tangganya, belum lagi masalah yang lain, anak, ekonomi macam-macam.
bagaimana kemudian agama ini hadir sebagai sebuah solusi, bukan problem. Mereka sudah datang dengan problemnya masing-masing, ketemu dengan ustadz, menyampaikan sesuatu rumit. Akhirnya apa yang terjadi? Ya problem baru itu. Lah, saya memahami agama itu sebagai solusi. Artinya kalau agama dipahami sebagai sebuah solusi, ya berarti beragama itu harus menyenangkan. Bagaimana beragama itu yang menyenangkan? Ya berarti harus berangkat dari ustadz yang menyenangkan. Makanya pembawaan kita ya santai saja. Contoh saya selalu bilang begini, dalam banyak hal umpamanya. Bagaimana kemudian agama itu hadir menyenangkan? Contoh, saya mau tanya sama anak-anak di sini. Kenapa orang berpuasa itu mau bersabar? Rata-rata orang jawabannya apa? Karena pengen mendekatkan diri kepada Allah. Karena takwa. Enggak. Orang puasa itu kenapa dia bisa bersabar? Karena yakin adzan maghrib pasti datang. Berarti orang yang ditunggu di bulan puasa itu sebenarnya apa? Ya bukan puasa, bukan takwa, bukan apa. Yang paling ditunggu orang berpuasa itu kan cuma satu, adzan maghrib. Oh gitu. Nah pemahamannya apa? Bahwa kemudian ini kita jadikan solusi. Jadi ketika agama itu dianggap sebagai solusi, berarti satu hal, penyampaiannya harus menyenangkan. Makanya kenapa saya punya metodologi namanya Al-Mizzah Al-Miftahiyah, fun learning ala Gus Miftah. Itu baik. Kalau kacamata ini setel saja. Style saja ya Gus ya. Ciri khas saja begitu ya Gus Ciri ya. khas ya, supaya kalau ngelirik kamu nggak kelihatan. Oh, baik. Gus, kalau berbicara mengenai kegiatan Ramadan nih, kalau yang berbeda dengan tahun sebelumnya, apa nih Gus di Ponpes Ora Aji ini? Kebetulan ya pesantren itu kan tiap tahun ya gitu-gitu aja. Kajiannya kitab kuning ditambahin, kemudian ngajinya ditambahin, kemudian sorokannya ditambahin, gitu-gitu saja. Ya karena kan kalau di pondok pesantren itu sudah punya rule bagaimana kemudian menghadapi Ramadan itu sudah jauh hari direncanakan. Sehingga ya puasa nggak puasa itu ya bagi saya yang nggak ada bedanya. Apalagi kayak saya itu kan sepanjang tahun puasa. Saya kan puasa Daud. Jadi kalau puasa gini ya saya sahur nggak sahur itu ya nggak ada bedanya. Cuman kenapa kalau Ramadan gini saya sempatkan untuk sahur? Karena satu kalau di rumah untuk nemenin anak istri. Selain memang di dalam sahur itu ada barokah. Ada barokah. Ya, jadi puasa Ramadan bagi saya udah nggak kaget. Karena perutnya sudah terbiasa. Karena saya sepanjang tahun puasa Daud. Oh gitu, baik. Gus Miftah, ini kita juga ada menu-menu istimewa yang mungkin jadi menu favorit dari Gus Miftah atau keluarga. Biasanya kalau sahur, saya tuh jarang makan nasi. Oh gitu. Ini kalau makan nasi gini nasi porang. Nasi porang. Nasi porang itu nasi yang rendah kalori, karena dia nggak ada gula. Oke, baik. Memang mahal, tapi memang karena saya menjaga pola kesehatan. Oke, baik. Nah, ini salah satu menu favorit saya itu makan ikan. Makan ikan. Kalau kamu makan orang ya. Menu favorit ikan. Gus Miftah ikan. Ada menu ikan. Ini ada rica-rica. Rica-rica entok. Kenapa ini banyak? Karena ada kalian. Oh baik, terima kasih Gus. Karena kalian juga harus makan kan. Terus ini ada telur. Kalau telur saya wajib. Pemirsa. Telur wajib. Kenapa nih Gus? Karena protein. Oke. Protein. Itu apa itu yang sana? Terus ada itu ayam opor. Ayam opor. Itu biasanya itu untuk anak saya. Oke, baik. Anak saya umur 7 tahun sudah rajin puasa lah, senangnya ayam. Ayam opor. Jadi Gus Miftah ini menu-menu favoritnya tuh banyakan protein ya pemirsa. Saya harus ke protein. Iya betul. Mengurangi karbo, mengurangi gula. Oke, baik. Jadi kalau minum kopi harus pahit. Apakah ada tipsnya biar puasa kuat juga Gus? Iya. Jadi kalau saya lebih banyak ke air putih sama protein. Baik, iya. Kemudian kalau berbuka puasa, saya lebih berbuka puasa dengan yang setia. Yang setia, karena yang manis banyak bohongnya. Oh baik. Kalau minuman-minuman manis begitu, Gus? Saya itu lebih banyak konsumsi air putih sama kopi. Okay. Karena kopi itu untuk pencernaan bagus. Oh, baik. Kenapa saya harus ngopi? Karena hidup itu butuh inspirasi bukan halusinasi. Wow, halusinasi Gus. Baik. Kalau berbicara juga mengenai menu-menu seperti ini, yang paling favorit apa nih Gus? Pokoknya saya harus protein. Bisa telur, daging, ikan. Oke, ayam. Putra-putri Dan Gus. kalau saya ayam harus ayam kampung. Saya nggak konsumsi ayam broiler. Oke, ada alasan khusus mungkin? Ya lebih sehat ayam kampung bagi saya. Baik. Kampung. Jadi ini pemirsa Banyak tahu bedanya ayam Indonesia sama ayam Jepang? Negaranya mungkin Gus? Bukan. Apa itu Gus? Ayam Jepang itu budak-budak.
Kok makanya bisa? diteriyaki. Oh baik ya, Kalau ayam bumbu Indonesia itu teriyaki. dablek-dablek, makanya digepreki. Oh, bisa Gus. Jadi ini pemirsa nih, di Ponpes Ora Aji ini juga ada jokes-jokesnya, jadi tidak melulu bosan. Dan apa yang Tidak. saya makan, santri makan. Jadi sama ya Gus ya? Sama aja. Oke, jadi yang dimakan atau menu makan sahur Gus Miftah atau pengasuhnya begitu, sama nih pemirsa Iya, dengan dan santri kita kan santri-santri. sebenarnya gratis di sini, Pak. Gratis? Gratis. Saya besok Baik. tanggal 2 itu sama 1.000 Oke. anak yatim binaan saya. Nah pemirsa nih, saya kebetulan diajak makan sahur sama Gus Miftah nih, sudah disiapkan menu-menu favoritnya, banyak protein supaya lebih sehat, banyak minum air putih supaya juga lebih sehat dan kuat nih dalam menjalankan ibadah puasa, dan tentu Karena saja. hidup kita cukup seperti air putih. Apa itu Gus? Sederhana sih tapi penting. Weh, sederhana tapi penting. Nah, terakhir nih Gus, di closing kali ini nih, yang ingin disampaikan kepada pemirsa TV One untuk menemani menu sahur mereka di pagi hari ini, mungkin ada pesan khususnya apa nih Gus? Yang jelas apa ya? Gemuk atau kurus itu pilihan. Tapi makan enak itu kewajiban. Oh gitu, baik. Enggak sih kalau saya bahwa salah satu hikmah puasa itu adalah menumbuhkan sensitivitas kita. Jadi untuk merasakan penderitaan orang miskin, orang nggak berpunya. Saya harus makan enak, tapi harus saya imbangi dengan pemberian yang lebih banyak. Jadi kalau saya kemudian makannya enak, ya sedekah saya harus banyak. Kalau saya gitu aja. Karena saya punya prinsip makan itu, kalau orang itu kalau makan terus nggak ada yang keluar nggak sehat. Orang minum terus nggak ada yang keluar nggak sehat. Baik. Sama harta itu masuk terus, kalau nggak ada yang keluar nggak sehat. Makanya supaya hartanya sehat ya gampang, banyak dikeluarkan. Satu. Kemudian yang kedua, saya selalu mengatakan begini, banyak orang bisa mencari uang tapi tidak bisa menikmati uang. Maka jadilah orang yang bisa mencari uang dan menikmati uang. Menikmati itu bukan kita makan sendiri, tapi juga berbagi dengan orang lain. Yang ketiga adalah, saya punya prinsip, kalau urusan pribadi, saya punya prinsip, enough is enough. Harus ada kata cukup. Tapi untuk urusan kemaslahatan dan umat, santri, saya punya prinsip, more and more. Saya ulangi, kalau untuk urusan pribadi, saya punya prinsip, enough is enough. Harus punya kata cukup. Tapi kalau untuk urusan kemaslahatan dan umat serta santri, prinsip saya adalah more and more. Oke, terima kasih Gus Miftah Thank you. atas ceramah yang begitu bermanfaat pemirsa. Dan pemirsa, saya akan kembalikan ke Yaumi dan juga Rendra, karena sebentar lagi juga kita akan melaksanakan sahur bersama nih di Ponpes Ora Aji.